Hai kawan dan sobat semuanya, kalian masih ingat kan dengan Jonathan Christie? Ya, Jonathan Christie merupakan atlet bulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan telah mencetak beragam prestasi gemilang di panggung nasional dan internasional sejak usia belia. Jonathan yang lahir di Jakarta pada 15 September 1997 dikenal dengan sapaan Jojo, mengenal dunia bulu tangkis sejak usia 6 tahun. Jonathan Christie juga mudah dikenal dan sering dipuja-puja kaum hawa karena penampilannya yang menawan dan pembawaannya yang kalem. Daya tarik dan ketampanannya seakan menjadi magnet tersendiri bagi kaum hawa, bahkan bukan saja dari mereka pecinta bulu tangkis. Sebelum fokus menekuni bulu tangkis, Jojo sempat mencoba olahraga lain seperti bola basket dan sepak bola. Namun dukungan dan dorongan dari sang ayah membuatnya menekuni bulu tangkis secara serius. Ia mulai berlatih di klub Taurus dan menunjukkan bakat luar biasa dengan meraih berbagai gelar sejak usia dini. Tonggak penting dalam karirnya terjadi pada 2008 saat Jojo yang baru berusia 11 tahun berhasil meraih 7 trofi dari berbagai kejuaraan tingkat DKI, nasional, hingga internasional. Di tahun yang sama, Jojo juga menyumbangkan medali emas dalam ajang Olimpiade Pelajar Sekolah Dasar se-Asia Tenggara yang digelar di Jakarta. Atas prestasi tersebut, Jojo dianugerahi penghargaan Satya Lencana oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Penghargaan ini tidak membuatnya puas, justru semakin memotivasi Jojo untuk mengikuti jejak idolanya Lin Dan, legenda bulu tangkis asal Tiongkok. Setelah 12 tahun mengabdi di Pemusatan Latihan Nasional atau Platnas, Jonathan Christie resmi berpamitan dan mengundurkan diri. Lewat sebuah pernyataan yang penuh makna dan emosi yang ditulis dari akun media sosialnya, Jonathan mengungkapkan betapa besar peran Platnas dalam perjalanan hidupnya dan karirnya. Bagi Jonathan, Platnas bukan sekedar tempat latihan, tetapi tempat ini telah menjadi rumah kedua, tempat bertumbuh, serta tempat ia belajar tentang kehidupan dan perjuangan. Keputusan untuk meninggalkan Platnas diakuinya bukan sesuatu yang mudah. Ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut lahir dari pertimbangan panjang dan pemikiran matang selama berbulan-bulan terakhir. Jonathan Christie mengungkapkan sejumlah alasan pribadi dan profesional yang melatar belakangi keputusannya keluar dari Pemusatan Latihan Nasional PBSI di Cipayung, Jakarta. Jonathan mengatakan keputusan ini sudah melalui pertimbangan yang panjang sejak tampil dalam Olimpiade Paris 2024 yang menurutnya menjadi titik refleksi dalam karirnya. Meski memulai babak baru di luar Platnas, Jonathan menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah akhir. Jojo berjanji akan terus berjuang dan memberikan yang terbaik untuk bulu tangkis Indonesia dimanapun dan kapanpun. Ketika momen kalah di Olimpiade, ingin untuk berhenti total dari bulu tangkis itu sempat terpikir seperti itu. Banyak momen, mungkin beberapa minggu, saya benar-benar banyak diskusi dengan pelatih waktu itu, dengan keluarga juga, dengan orang-orang terdekat. Banyak hal yang masukan, banyak hal yang membuat saya mempunyai opsi yang berbeda daripada hanya stop. Sebenarnya prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh Jojo?
Setelah puluhan tahun prestasi internasional di level junior, Jojo masuk level senior dimulai pada 2013 ketika menjuarai Indonesia International Challenge. Ia mengalahkan Alam Syah Yunus di final meskipun usianya baru 15 tahun. Tahun-tahun berikutnya menjadi fase penting dalam pembentukan karakter dan juga mental juara. Pada Indonesia Open 2015, Jojo tampil impresif hingga mencapai perempat final dan menjadikannya sorotan publik. Di SEA Games 2015, ia ikut berkontribusi dalam keberhasilan tim meraih medali emas. Puncak prestasi Jojo datang pada Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang. Dalam final tunggal putra, ia mengalahi Chou Tin Chen dari Taiwan lewat pertandingan 3 game, yaitu 21-18, 20-22, dan 21-15. Kemenangan ini tidak hanya membawanya meraih medali emas, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai ikon bulu tangkis nasional. Jabret! Iya! Jabret! Prestasi lain yang membanggakan antara lain emas SEA Games 2017 di Malaysia, gelar juara BWF World Tour di Australia Terbuka dan Selandia Baru, serta medali perak di Prancis dan Jepang. Pada tahun 2024, ia juga sukses menjuarai Swiss Open. Di tingkat bergu, Jojo turut membawa Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Denmark. Hal ini sekaligus mengakhiri penantian lama Indonesia setelah 19 tahun lamanya. Meski Jonathan memutuskan untuk berlatih di luar pelatnas Cipayung, PBSI menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dan profesionalisme. PBSI tetap memberikan dukungan teknis dan tetap akan memanggilnya untuk membela tim nasional dalam ajang resmi. Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI, Taufik Hidayat menyatakan, Jonathan mengungkapkan keinginannya berkarir secara mandiri sejak akhir tahun 2024. Taufik pun menegaskan, PBSI akan tetap mendukung keduanya jika mengikuti kejuaraan lewat PBSI.